saya Afif dari Equal. Jadi Equal itu kita dirikan, saya pakai bahasa kita karena waktu itu kita mendirikan nggak sendirian gitu. Jadi waktu itu saya bertiga bersama teman-teman seperkuliahan gitu, bikin kafe sederhana dari ya modal dikit-dikit lah ya, hasil dari iseng-iseng nyari uang waktu zaman kuliah. Di 2016 waktu itu kita nyoba dengan ruko kecil, itu kemudian berkembang sampai hari ini. Jadi kalau motivasinya Equal kenapa kok didirikan, itu sebetulnya karena yang pertama emang hobi kita dari zaman kuliah itu kan ngopi ya sebenarnya ya gitu. Terus kemudian selain aktivitas ngopi, kita juga sering aktivitas diskusi, aktivitas ngide-ngide, nyari gagasan, bertukar informasi itu di gerai kopi. Jadi kita punya motivasi untuk bikin warung kopi itu jadi ruang yang lebih produktif, jadi ruang kreatif, jadi ruang publik yang positif ya, untuk bisa ngebantu teman-teman mahasiswa beraktivitas, berkreasi gitu ya. Itu sih, jadi motivasinya dulu seperti itu. Equal itu kan dimulai sebetulnya belum dengan roastery. Jadi roastery itu baru mulai ada sekitar tahun 2018. Awalnya kita 2016 sampai 2018 itu hanya cafe aja, coffee shop aja. Waktu itu saya beli mesin roasting dengan niat itu hanya untuk memenuhi kebutuhan cafe kita aja, kebutuhan Equal aja. Tetapi ternyata ada marketnya dan banyak permintaan dari biji kopi roasting. Akhirnya kita mulai memproduksi biji kopi roasting itu untuk kebutuhan komersil. Kalau soal biji kopi ya, itu sebetulnya kita juga nggak hanya di Malang aja, tapi juga di luar Jawa Timur. Itu dari Ijen, dari Kerinci, Solok, kemudian juga dari Brebes ada, dari Garut juga ada gitu ya. Cuma biasanya kalau yang jauh-jauh ini beli putus aja kita. Tapi kalau yang dari sekitar Malang sini biasanya kita hanya kemitraan jual beli, jadi seperti langganan lah ya. Semangat kita pada waktu itu adalah gimana industri kopi lokal itu bisa meningkatkan kualitas produk kopi dari segi green bean ya, dari segi kopi mentah gitu. Karena pada waktu itu kan kopi itu menjadi komoditas yang harganya murah, hanya sekitar 18-22 ribu per kilo, dan itu kualitasnya asal-asalan gitu, jadi kualitasnya jelek sekali. Nah pada waktu itu semangat gerai-gerai kopi kecil, pelaku industri kopi di Malang itu gimana caranya supaya petani itu mau untuk ngolah kopi itu jadi lebih bagus gitu, dengan cara yaitu kasih funding di awal, suntikan funding ya, kemudian juga membeli dengan harga yang lebih mahal. Waktu itu kalau biji kopi asalan itu hanya harga 20.000, 22.000, kita bisa beli 28 sampai 30.000 itu. Nah itu kan selisihnya kalau per kilo 8.000 atau 10.000 lah ya. Kalau per kilo 10.000, kalau 1 ton udah 10 juta gitu kan. Kemudian juga tidak hanya soal tes aja, tetapi karena industri kopi itu sebetulnya industri hospitality, sehingga inovasi itu juga tidak hanya berupa produk yang diminum aja atau produk kopi aja, tetapi juga image atau karakter yang harus dibangun dari segi brand ya, itu juga harus terus berinovasi itu. Tapi makin kesini tawaran semakin banyak, kompetitor juga semakin banyak, dan pertumbuhan market juga semakin besar. Permintaan market terhadap suasana dan karakter brand itu juga semakin meningkat, sehingga ya kita tentu harus terus mengikuti berinovasi sesuai dengan kebutuhan market ya. Menurut teman-teman ini kan banyak yang bilang Equal ini second home ya, rumah kedua untuk beraktivitas, atau kalau secara teori bilangnya third space atau tempat ketiga. Jadi tempat di antara rumah, mungkin kalau kalian kos ya itu, dan tempat kerja, atau menurut kalian mungkin kampus ya. Jadi tempat di antara kos dan kampus itu ya coffee shop ya. Equal ini harapannya juga jadi rumah seperti itu. Secara personality, Equal juga punya visi untuk bisa jadi salah satu gerai kopi yang legendaris di Malang. Di sisi lain, untuk bisa jadi coffee shop
dan roastery yang legendaris, tentu pertumbuhannya harus stabil, harus sehat ya. Itu yang berkaitan dengan pertumbuhan market, kita juga 5 tahun ke depan juga kita sedang ada project, sedang ada langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk bisa memperluas market lagi. Kalau biasanya market kita itu yang luar kota Malang untuk produk kopi itu kan masih hanya beberapa kota aja ya. Paling kita saat ini masih di wilayah Kalimantan, wilayah Jawa Tengah, kemudian wilayah sekitaran Jawa Timur. Itu kita belum sampai merambah market di Jakarta, Bandung, Jogja gitu, sehingga itu juga jadi target kita juga untuk bisa memperluas market supaya kita bisa lebih mengenalkan produk kopi dari Malang gitu. Sejak 2016 kita buka ya, itu sebetulnya kita udah banyak banget silih berganti orang ya, berganti SDM, baik itu yang dari tenaga lokal, anak-anak asli Malang sini, atau teman-teman yang rantau, yang lagi kuliah terus sudah nggak lagi ada perkuliahan, tinggal skripsian, atau mereka yang baru lulus perkuliahan terus lagi nyari kerjaan sementara, itu juga banyak. Dan itu udah silih berganti, saya sampai lupa berapa banyak orang yang pernah kenal dengan Equal sebagai manpower di sini ya. Itu sih. Kalau saat ini kita ada dari 3 bisnis yang berjalan ya, dari Equal Cafe sendiri, kemudian di roastery Equal, dan 1 anak cabang Equal di Malang Kota. Itu ada sekitar 12 orang. Nah, jadi keterampilan yang relevan itu juga harus diimbangi dengan pelatihan ya. Jadi nggak mungkin orang datang tiba-tiba udah jago, ataupun orang sudah pernah punya pengalaman kerja di tempat lain, itu juga belum tentu jago di sini, karena pasti standarisasinya berbeda, sehingga setiap orang itu harus dilatih ya, setiap orang harus terlatih. Itu sih. Jadi biasanya kita kalau ada anak baru pasti ada proses training, masa pelatihan untuk mereka. Kemudian juga kita ada evaluasi setiap bulan untuk memastikan bahwa teman-teman ini tidak ada kendala dalam melakukan pekerjaan. Dan kita juga punya budaya yang harus dibangun untuk bisa saling support gitu, karena saya pribadi juga percaya bahwa Equal ini bisa tumbuh dan berkembang ketika pribadi-pribadi di dalamnya atau orang-orang di dalamnya itu juga tumbuh dan berkembang, baik itu secara skill, secara pengetahuan, secara mental gitu ya. Itu sih, sehingga budaya yang coba kita bangun adalah supaya kita satu sama lain itu saling support, saling mendorong peningkatan kualitas, peningkatan. Kalau berkaitan dengan kebijakan pemerintah, sebetulnya beberapa juga saya coba merasakan ya. Yang pertama untuk UMKM tentu berkaitan sama legalitas, tentang PIRT, tentang halal gitu ya, tentang perizinan usaha. Nah, itu sebetulnya juga harapannya juga dipermudah dan lebih fleksibel gitu. Kemudian juga event-event kreatif seperti mungkin bazar UMKM, event-event seperti kayak yang dulu itu ada di Taman Krida gitu ya. Saya agak lupa, kalau dari dulu sih sering ikut banyak event-event seperti itu ya. Itu juga sebetulnya mendukung kami UMKM untuk bisa berkembang dan nambah market. Oke, terima kasih. Jadi Equal ini salah satu kafe yang kalau saya lihat yang bertahan, yang konsisten di daerah kawasan kopi-kopi yang daerah ketemu sini, Roma Kampus. Salah satu konsistensinya adalah yang pasti produknya bagus. Jadi saya kebetulan senang sama kopi-kopi single origin. Jadi kopinya Equal ini karena dia roastery sendiri, jadi dia bisa ngukur sendiri. Dan kopinya pilihannya banyak. Rasa kopinya juga oke, masih bisa diterima. Beberapa kopi single originnya juga produksinya atau green bean-nya pilihannya juga bagus. Jadi prosesnya yang natural. Terus ketika roasting dia pakai medium roast, itu juga bagus. Terus penyajiannya juga oke. Jadi dari V60, dari mungkin yang pakai susu itu juga enak. Jadi
produknya konsisten. Ya harapannya bisa menjaga konsistensi itu sih untuk Equal. Tempat juga salah satu faktor yang kenapa Equal ini masih bertahan di kawasan perkopian daerah sini. Itu karena memang salah satunya tempat. Tempat ini saya ngikuti dari awal bahwa Equal ini yang berprogres. Maksudnya memang dia menyesuaikan dengan kebutuhan pengunjung sehingga tempat itu tetap harus nyaman. Sampai sekarang yang terus berinovasi dan juga bisa diterima sama pengunjung salah satunya adalah Equal. Jadi produknya bagus, tempatnya juga enak, nyaman untuk mungkin teman-teman kuliah yang dia nugas atau mungkin yang mereka anak-anak kantor, orang-orang kantor yang mungkin mereka kerja atau sekedar ngobrol ngopi ya worth it sih di Equal. Harapannya kalau lebih banyak lagi produsen kopi di Malang seperti Equal, mungkin kafe yang dia roastery yang bisa produksi sendiri malah lebih bagus. Semakin banyak lebih bagus karena memang akhirnya kebutuhan di dalam negeri akhirnya kopinya meningkat dan petaninya otomatis ya bisa lebih sejahtera. Apalagi sekarang juga kenaikan kopi, harga kopi juga signifikan. Tapi ya harapannya memang petaninya juga sejahtera. Dengan banyaknya coffee shop yang mereka bisa buka roastery, memproduksi sendiri produk kopinya, itu akan lebih bagus. Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Oke, menurut saya kalau kopi lokal yang ada di Malang itu sebenarnya punya karakteristik yang kuat ya. Hanya persoalannya adalah konsistensi rasa itu yang menjadi problem besar. Artinya standarisasi kopi lokal di Malang ini masih belum sepenuhnya bagus. Artinya kadang kopi ini enak, kadang besoknya lagi kita coba bikin juga nggak standar ya. Artinya standarisasi itu kopi itu mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari kopi itu dipanen, pasca panen, pengeringan, kemudian proses pengupasan sampai roastery ya, itu ada proses yang panjang yang itu harus punya standarisasi. Nah kelemahannya itu sehingga dibanding dengan kopi-kopi yang internasional, yang maksudnya kopi-kopi yang ada di Malang yang sudah punya brand bagus itu sebenarnya ada di standarisasi dan QC kontrol yang bagus. Artinya kopi yang hadir itu kopi yang secara ukuran, secara rasa itu ada proses yang kontrol yang cukup bagus. Nah, ini PR banget sih untuk beberapa kopi-kopi lokal agar konsistensi rasanya perlu dipertahankan itu. Tuh. Yang kedua, kalau menurut aku beberapa kopi-kopi di Malang, termasuk Equal itu punya keunggulan yang spesifik ya, karena dia pasti punya pasarnya yang sendiri gitu ya. Jadi di antara persaingan perkopian di Malang, Equal punya apa ya, signature yang tidak dipunyai oleh kopi-kopi yang lain. Yang itu menjadi daya tarik orang dan menjadi reason orang untuk kesana. Dan itu perlu dipertahankan sih, ada beberapa produk yang harus dijaga. Ketika ditanya mana signature-nya, ada beberapa signature yang itu hanya ada di Equal, yang itu kayaknya perlu dipertahankan. Ya dibanding kopi-kopi yang lain-lain yang juga sama-sama menjual kopi gitu ya, dan menjadi niche atau positioning yang clear sehingga Equal bisa bertahan hingga sekarang gitu. Baik, terima kasih Bapak.